Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses internet pada Mikrotik beserta konfigurasinya. Ada dua cara untuk mengakses internet pada Mikrotik, yaitu dengan cara virtual dan cara real. Untuk cara virtual, di sini kita menggunakan aplikasi VirtualBox. Masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi VirtualBox. Setelah itu, kita pilih menu New, kemudian masukkan nama Mikrotik. Nama Mikrotik ini tujuannya untuk mendeteksi secara otomatis bahwa kita menggunakan Mikrotik. Setelah itu bisa ditambahkan dengan nama teman-teman. Setelah itu mention folder default, type folder, and version 64-bit. Kemudian next. Di sini memory size yang digunakan tidak terlalu banyak, untuk itu kita langsung next saja. Hard disk, menggunakan create a virtual hard disk now. Di sini kita menggunakan hard disk baru, untuk itu create, langsung create. Setelah itu hard disk file type, pilih VDI, kemudian next. Storage on physical hard disk dynamically, kemudian next. Setelah itu create. Sebelum memasuki konfigurasi, kita perlu men-setting terlebih dahulu. Kemudian di sini klik icon settings, kemudian pilih network. Pada adapter 1 kita menggunakan bridge adapter, dan di sini akan otomatis menggunakan wireless karena di sini kita menggunakan jaringan WiFi. Setelah itu, menggunakan adapter 2 dengan menggunakan host only adapter, name-nya VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian pada menu storage kita pilih empty. Di sini kita harus memasukkan file ISO yang telah di-download sebelumnya. Masukkan file ISO Mikrotik 6.49, kemudian jika sudah masuk, pilih OK. Kemudian kita start. Tunggu sampai beberapa detik. Di sini kita bisa men-zoom tampilannya dengan mengklik icon kotak. Setelah itu, di sini kita akan ditampilkan file system yang akan diinstal. Di sini kita memilih file system semua yang telah disediakan VirtualBox. Untuk itu kita menekan huruf A pada keyboard, lalu pilih I pada keyboard untuk menginstal. Kemudian di sini akan muncul pertanyaan, do you want to kill old configuration? Di sini kita pilih no, karena kita akan menggunakan konfigurasi yang baru. Setelah itu yes, dan tunggu sampai beberapa detik. Setelah itu akan muncul tulisan press enter to reboot. Di sini kita diharuskan mengeluarkan file ISO yang telah dimasukkan tadi. Untuk itu caranya kita perlu ke menu device, kemudian optical device, setelah itu remove, setelah itu force unmount, kemudian enter. Tunggu sampai beberapa detik. Kemudian pada tampilan login kita diharuskan mengisi dengan kata admin. Setelah itu enter. Untuk password kita kosongkan saja, kemudian enter. Kemudian ada bacaan atau pertanyaan, do you want to see the software license? Di sini kita pilih no karena kita tidak akan menggunakan lisensi. Kemudian please press enter, yaitu tekan enter. Kemudian new password kita tekan CTRL-C. Setelah itu akan muncul tampilan admin Mikrotik. Untuk mengubah nama admin menjadi nama kita, perlu
konfigurasi, yaitu dengan menekan SY, kemudian tab, ID, kemudian tab, kemudian set, and name. Name di sini menggunakan nama teman-teman ya. Kemudian enter, maka otomatis admin akan berubah menjadi Syafina. Setelah itu kita masukkan IP address dengan konfigurasi IP add, kemudian tab, add address, lalu masukkan IP address teman-teman. Di sini saya menggunakan IP 10.1/24 dengan in, kemudian tab, interface-nya ether menggunakan ether 2 karena ether 1 kita itu digunakan untuk akses internet. Setelah itu kita enter, lalu kita lihat konfigurasi yang telah dilakukan tadi dengan mengetik IP address print, kemudian enter, maka di sini akan muncul tampilan IP address yang telah kita konfigurasi. Setelah itu, untuk mengaktifkan akses internet pada VirtualBox, kita perlu konfigurasi IP DHCP client add interface-nya tadi menggunakan interface header 1, yaitu interface akses internet. Setelah itu kita konfigurasi menggunakan disable no. Di sini kita menggunakan disable no karena akan secara otomatis akses internet itu akan aktif. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi enable lagi. Setelah itu kita enter. Kemudian kita ketik IP DHCP client print untuk melihat konfigurasinya. Kemudian enter. Kemudian secara otomatis akan terlihat status dan address dari akses internet tadi. Setelah itu kita coba ping ke google.com untuk melihat apakah akses internet kita sudah terhubung. Kemudian enter. Jika host dan TTL yang muncul, maka di sini melakukan akses internetnya sudah berhasil. Kemudian CTRL-C untuk memberhentikan. Setelah itu kita ping ke 8.8.8.8. Kemudian enter. Jika muncul tampilan seperti ini, yaitu TTL, maka akses internet yang telah kita lakukan berhasil. Kemudian untuk memberhentikan CTRL-C. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi, kita bisa mengeluarkannya dengan mengklik tanda silang, kemudian pilih power, kemudian OK. Maka otomatis VirtualBox akan terhenti. Yang kedua, di sini kita menggunakan real, yaitu dengan menggunakan router board. Sebelum itu, pastikan kabel Ethernet sudah terhubung antara router board dengan laptop yang kalian gunakan. Setelah itu kita masuk ke aplikasi control panel. Setelah itu cari dan pilih Network and Sharing Center. Setelah itu masuk ke Change Adapter Setting. Kemudian di sini kita disablekan terlebih dahulu Ethernet VirtualBox-nya. Kemudian disable. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Winbox. Kemudian refresh. Setelah itu kita login menggunakan MAC address
kemudian connect. Setelah connect, akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul, kita pilih menu wireless. Setelah itu, kita masuk ke security profile. Jika sudah masuk ke security profiles, maka di sini kita harus menambahkan terlebih dahulu WLAN yang akan kita gunakan, yaitu dengan mengklik icon tambah, kemudian name-nya profile 1, kemudian modenya dynamic case, kemudian authentication type-nya WPA2 PSK, kemudian unique cipher-nya TKIP, dan masukkan password dari server. Jika sudah, kita klik apply, kemudian OK. Kemudian pada WiFi interface, kita pilih WiFi interface, lalu kita klik 2 kali WiFi WLAN-nya, WLAN satunya, kemudian kita cari security profile. Setelah itu masukkan profile 1 yang telah disetting tadi. Setelah dimasukkan, kita pilih apply, kemudian OK. Setelah itu kita centang. Setelah dicentang, kita masuk ke menu scanner, kemudian start, dan di sini akan ditampilkan beberapa server yang ada di sekitar kita. Kemudian kita masuk ke rumah ngoprek, kemudian connect. Tunggu sampai ada bacaan R-nya atau tulisan R. R itu yang berarti running. Jika sudah running, maka di sini kita bisa melakukan konfigurasi dengan cara masuk ke new terminal. Kemudian di sini kita bisa hapus tulisannya dengan CTRL-L. Setelah itu kita bisa zoom dengan klik icon kotak. Kita lakukan konfigurasi yang pertama, yaitu mengubah nama admin dengan mengetik SY, kemudian klik tab, ID, klik tab, set name, klik tab, lalu masukkan nama teman-teman. Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu Syapina, kemudian enter, dan otomatis admin Mikrotik akan berubah menjadi nama teman-teman. Jika sudah, lakukan konfigurasi yang kedua, yaitu menghubungkan akses internet dengan konfigurasi IP, DH, kemudian tab, CL, kemudian tab, kemudian add, in, kemudian tab. Interface-nya kita menggunakan WLAN 1. Setelah itu kita bisa tambahkan disable no, yang berarti disable no ini akses internet itu akan otomatis ter-enable. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi enable untuk mengaktifkan akses internetnya. Setelah itu klik enter. Jika sudah, kita lihat konfigurasi yang telah kita lakukan tadi, yaitu dengan mengetik IP, DH, CP client, print. Setelah itu enter. Nah, di sini akan muncul tampilan interface-nya WLAN 1 dan statusnya bound, dan address-nya juga akan muncul. Maka konfigurasi yang kita lakukan tadi itu sudah bisa atau sudah terhubung. Untuk melihat konfigurasi yang kita lakukan berhasil atau tidaknya, kita perlu melakukan ping, yaitu melakukan ping ke google.com. Setelah itu enter. Jika hasilnya TTL, maka
akses internet yang kita konfigurasi tadi sudah berhasil atau sudah terhubung. Untuk menghentikannya, kita tekan Ctrl C. Setelah itu, kita lakukan ping ke 8.8.8.8 sampai 4 kali ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Jika hasilnya TTL, maka konfigurasi yang telah kita lakukan itu berhasil dan sukses. Setelah itu untuk menghentikannya kita pilih Ctrl C. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi, teman-teman jangan lupa untuk mereset Winbox-nya kembali, yaitu dengan mengklik menu sistem, kemudian pilih reset configuration, kemudian pilih no default, kemudian reset configuration, and klik yes. Setelah itu tunggu beberapa detik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik cancel dan kita refresh. Maka ini secara otomatis Winbox yang telah kita konfigurasi tadi sudah kita reset kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.